Terlihat sangat mudah teman-teman. Maxim Vasseur Lagveld versus Magnus Carlsen. Bagaimana Magnus Carlsen tumbang? Kasat mata, lihat langkah yang dilakukan oleh Maxim sangatlah mudah. Tetapi apakah Magnus Carlsen yang melakukan hal blunder? Kita simak teman-teman. Raja dibuat tergincit oleh Maxim pada saat ICAP CCT 2023 Grand Final. Sicilian Defense terlihat di papan. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Maxim memegang buah putih dan dia memulai dengan pion E4. Magnus Carlsen pion C5. Sicilian Defense di papan. Putih kuda F3, lalu hitam pion E6. Langkah rumusan pion D4 pada Sicilian Defense, terjadi pertukaran pion. Saat setelah kuda pukul pion, langkah Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini, pion A6. Sicilian Defense variation card terjadi di papan. Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Maxim menaikkan pion C4 dan Magnus mengancam posisi pion yang ada di E4 dengan kuda. Di sini mudah saja, kuda melindungi pion dan hitam mengeluarkan menteri ke C7. Langkah berikutnya, pion A3 jelas mengancam ataupun menghambat pergerakan gajah petak hitam yang dimiliki oleh Magnus Carlsen ke B4. Magnus Carlsen pion D6, persiapan untuk gajah dan putih mengeluarkan gajah ke D3. Setelah Magnus, gajah B7, lihat teman-teman. Sebelum Maxim melancarkan aksinya, dia melakukan pertahanan, rokade sayap raja. Hitam, gajah di D6, ancaman ke pion H2. Di sini mengantisipasinya Maxim pion F4. Langkah Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini masih unggul bagi hitam teman-teman. Penempatan gajah ke C5, mengancam posisi kuda dan kuda dilindungi oleh gajah ke E3. Lagi-lagi kuda diancam 2 kali dan di sini Maxim menurunkan kudanya ke C2. Sekaligus mengajak pertukaran gajah. Kita menolak. Jelas terlihat apabila putih memukul gajah dengan gajah, maka benteng akan ditempatkan ke D8. Nantinya setelah pion memukul gajah. Di sini Maxim melakukan langkah alternatif teman-teman. Menteri D2. Dan hitam rokade sayap raja. Sudah sangat jelas tujuan Maxim setelah benteng ke E1, ada rancangan untuk menyerang dari sayap raja. Magnus kuda G4 dan putih menukarkan gajah. Setelah pion pukul gajah kembali, Maxim menaikkan pion E5. Di sini Magnus Carlsen tetap dengan kondisi bertahan teman-teman. Melihat jalur diagonal, gajah putih sangat mengancam posisi pion yang ada di H7. Maka penempatan benteng ke D8 dan menteri ke E2 membuat kuda mundur ke H6. Lagi-lagi teman-teman, jalur D berupaya diambil alih oleh putih. Penempatan benteng ke D1 jelas terlihat untuk melindungi gajah apabila menteri tidak lagi memposisi ke E2. Kuda datang teman-teman ke D4 mengancam posisi menteri dan langsung dilakukan pertukaran kuda. Setelah pion pukul kuda mengancam kuda yang ada di C3, lalu kuda manuver ke E4. Berikutnya teman-teman, kuda ke F5. Penempatan tempat kotak strategis yang diinginkan oleh Magnus Carlsen ke E3. Membuat benteng naik ke F3, menjaga kondisi ataupun bisa menumpuk ke jalur F. Tetapi Magnus berkata lain, memukul kuda dengan gajah dan gajah memukul gajah. Terlihat sederhana teman-teman, tetapi di sini setelah kuda mengancam benteng, Maxim melakukan aksinya. Jelas di sini teman-teman, posisi benteng dan pion terancam. Pion yang ada di C4. Apa langkah Maxim? Yaps teman-teman, memukul pion dengan gajah. Dan ini disambut oleh Magnus. Dipukul dengan raja teman-teman. Apa dampak dari semua ini? Kita pelajari teman-teman dan kita akan melanjutkan pertandingannya. Tersisa 2 benteng dan 1 menteri yang dimiliki oleh putih.
Sementara hitam memiliki keunggulan satu perwira yaitu kuda. Setelah benteng ke H3 dan skak, pilihan hanya bisa ke G8. Langsung di sini Maxim menempatkan menteri ke H5. Ada ancaman skakmat teman-teman. Menteri ke H7 ataupun menteri ke H8. Apa langkah terbaik hitam ataupun Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini? Teman-teman bisa pause videonya. Apakah masih ada cara untuk menyelamatkan Raja Hitam? Bagaimana teman-teman? Yaps teman-teman. Dengan kondisi seperti ini hanya pion F bisa dinaikkan. Pertanyaannya ke F6 atau ke F5? Apabila ke F6, langkahnya berbeda teman-teman. Dan hasilnya berbeda. Di sini Magnus Carlsen pion F5. Dan Maxim jelas. Penempatan menteri ke H7 skak. Raja naik ke F7. Lalu datang benteng ke H6. Lagi-lagi teman-teman. Magnus Carlsen terlihat seperti melakukan langkah blunder. Karena apa teman-teman? Dia tidak menjaga rajanya, tetapi memukul pion dengan menteri yang ada di C4. Langkah terbaik Maxim dengan kondisi seperti ini. Kalian bisa pause videonya. Apakah kalian sudah mendapatkan? Yaps, penempatan benteng ke F6 dan skak tidak bisa dipukul oleh pion. Lalu raja mundur ke E8. Pion dipukul oleh menteri. Ada ancaman, skakmat pastinya. Maka jelas di sini Magnus Carlsen teman-teman memukul benteng dengan benteng. Dan benteng dipukul oleh pion. Di sini Magnus menyerah. Kenapa menyerah? Apabila dilanjut teman-teman, benteng berupaya melindungi jalur 7, maka skakmat menteri G8. Dan apabila dengan kondisi seperti ini, kuda penempatan ke D5. Jelas teman-teman, putih, pion, dan skak. Raja naik, pion berubah menjadi menteri. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Jelas hitam kalah. Kita kembali ke kesalahan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Yaps teman-teman. Dia menaikkan pion F5. Tetapi apabila kita berandai, pion F6 yang dilakukan oleh hitam. Hasilnya berbeda. Setelah menteri ke H7, lalu raja ke F7, datang benteng ke H6, dan di sini Magnus tidak memukul pion tetapi memukul benteng dengan kuda. Maka ada benteng skak, mudah saja. Penempatan raja ke E8. Apabila benteng memukul pion dan skak, raja berlari dan seterusnya akan berlari ke jalur C ataupun ke B nantinya. Raja hitam aman. Satu lagi, dengan kondisi seperti ini, langsung skak oleh menteri. Tetap teman-teman, masih aman raja hitam, ditutup oleh benteng. Apabila benteng memukul pion dan skak, raja bergeser ke F8. Di sini pun hitam unggul. Itu pelajaran pentingnya teman-teman. Apapun dia, tentang catur, Grandmaster sekalipun tetap ada langkah blunder. Ambil pelajaran penting dari pertandingan ini. Mengorbankan gajah menukar dengan pion, dampaknya seperti ini teman-teman. Ucapkan terima kasih kepada channel ini, cukup dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi yang belum, dan bagi yang sudah, terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan, thanks and God bless. Bye-bye.